Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita mau bersyukur karena kebaikannya kita masih bisa berkumpul di ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah di pagi indah yang ini, kita sama-sama tutup mata dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berterima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari, kebaikan-Mu yang tiada pernah henti dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kini kami mau datang Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Yesus. Biarlah hari ini hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau berseru, kami mau memanggil nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Segala puji hormat Tuhan, biar Engkau yang beracara di ibadah hari ini. Haleluya Yesus, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sebab inilah kerinduan kami, hanya untuk menyenangkan Engkau Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, dalam hidupku, di setiap waktu.
nyanyikan dari awal. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya laku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita sembah Dia. Oh, glory, glory bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, Jesus, we worship you, Lord. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kau Allah yang luar biasa, Jesus, holy, holy. Mari sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri. Haleluya, haleluya. Sekarang lebih sekarang sekar. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh, nyatakan
Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Say, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yeah, yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Thank you Lord. Beribu rebah di kiriku. Yes. Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya. Allah kita dahsyat, ada amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Yes. Sujud menyembah, tinggikan lagi. Haleluya. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa yang kelihatan tak mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagi Engkau Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu untuk kami mengerti firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan menyadarkan kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Bahkan dengan kemampuan Roh Kudus, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan GPI Grand Suri dimanapun berada saat ini. Biarlah kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau yang ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan berikan kesembuhan. Bagi yang lemah, iman mereka Tuhan berikan kekuatan. Apapun keadaan saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Santuhan Tatang selaku Gembala Sidang GPI Grand Suri BSD yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Junias Prayogi. Saat ini Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan di GPI Fidusia Serpong. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara, yang diambil perikop Alkitab adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bagi jemaat Tuhan yang senang dengan tema, saya memberikan tema
iman yang membuat Yesus terkagum-kagum. Saudara, saya ambil ayat yang ke-9 karena ini ayat yang membuat saya penasaran. Dan saya menyelidiki ayat ini, dan saya merenungkan ayat ini, kebenaran apa yang didapatkan sampai Yesus terkagum-kagum dengan iman seorang perwira ini. Ya. Bahkan dia kagum dengan iman percayanya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tidak pernah kutemukan orang seperti ini di Israel. Coba kita baca, saudara. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Kenapa Yesus sampai kagum kepada iman perwira ini, saudara? Saya menemukan satu kebenaran, saudara. Ada 4 kebenaran yang saya temukan yang membuat Yesus kagum dengan iman perwira ini. Bahkan dia membandingkan dengan orang Israel, ya, yang orang Israel pun yang percaya sama Tuhan tidak memiliki iman seperti iman perwira ini. Apa sih rahasianya? Yang pertama, sudah kasih Tuhan, kita baca di dalam ayat yang kedua dan 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Saudara, yang kebenaran yang pertama saya temukan apa? Ternyata perwira itu memiliki hati yang peduli. Saudara, kalau saudara lihat, saudara belajar seorang budak di Romawi, itu nggak ada artinya. Ya, budak yang sehat aja diperlakukan seenaknya oleh majikannya. Ini budak sakit keras dan hampir mati, tetapi perwira itu peduli. Ya, perwira itu peduli. Bagaimana supaya budakku ini bisa disembuhkan? Bagaimana supaya budakku itu nggak sakit? Saya percaya, saudara, budak ini punya nilai plus di hadapan perwira itu. Sampai perwira itu peduli. Seperti saya katakan tadi, saudara, yang pertama, perwira ini peduli. Ini mengajak kita, ayo kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang kita katakan orang beriman, yang pertama sudah memiliki hati kita peduli. Peduli dengan siapa? Peduli dengan sesama kita. Peduli dengan orang-orang dekat kita. Peduli dengan pasangan kita. Peduli dengan anak kita. Peduli dengan lingkungan kita. Jangan cuek, saudara. Jadi orang Kristen jangan cuek. Ya, kalau lihat tetangganya kekurangan, kita punya kelebihan, ya kita bagikan. Ya. Kalau ada teman seiman sedang lemah iman mereka, kita peduli, kita hibur, ya kita doakan, ya. Mereka sama-sama dikuatkan. Peduli, saudara kasih oleh Tuhan. Dengan gereja kita mulai peduli, ya. Mari kita miliki hati yang peduli. Seperti seorang perwira ini, dia peduli dengan hamba yang tidak berguna. Dia peduli dengan budak yang tidak ada gunanya, sudah hampir mati, tapi dia masih peduli. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, perwira ini memiliki kasih. Kita baca dalam 4-5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dia mengagung pembangunan rumah ibadah kami." Saudara, yang kedua apa? Perwira ini memiliki kasih. Dia mau membangun rumah ibadah yang bukan agamanya. Dia mengasihi, ya, orang-orang, sudah kasih Tuhan. Perwira ini, saya percaya, dia orang kaya, dia mau memberi, saudara.
Yang saya nilai bukan soal kayanya, tapi memiliki hati yang mengasihi. Saudara, hari-hari ini dunia butuh kasih Allah. Hari-hari ini dunia membutuhkan kasih Allah. Kita sudah menerima kasih Allah. Kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan kasih itu pada orang yang belum mengenal kita, belum mengenal Tuhan. Kasih itu bukan diperkatakan, tapi kasih itu dibuktikan. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Dia mengasihi sesama bukan dengan kata-kata, tetapi dia memberikan hidupnya, berkorban untuk kita, supaya kita diselamatkan. Itu namanya kasih, saudara. Perwira ini mengasihi, punya kasih, buktikan dengan tindakan. Dia membangun rumah ibadah. Dia memberikan hartanya, memberikan uangnya supaya rumah ibadah itu bisa berdiri. Saudara, hari-hari ini mari kita tunjukkan kasih itu dengan perbuatan kita. Kasih orang-orang di sekitar kita, kasih tetangga kita, kasih mereka. Seperti saya katakan tadi, jangan cuek. Kita sebagai orang percaya yang sudah ada kasih Allah di depan kita, mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara ngasih Tuhan. Tunjukkan kasih itu dengan perbuatan, saudara. Bukan dengan kata-kata. Ya, saudara. Yang ketiga. Mengapa Yesus sampai terkagum-kagum dengan iman seorang perwira ini? Bahkan dia membandingkan dengan orang Israel yang tidak punya iman seperti perwira di Kapernaum ini. Yang ketiga, sudah ngasih Tuhan. Kebenaran yang saya temukan adalah di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan apa, saudara? 6 dan ke-7 begini firman Tuhan. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, rupanya perwira ini hidup dalam kerendahan hati. Dia tidak membanggakan jabatannya. Saudara perlu tahu, perwira ini memimpin 100 orang tentara. Berarti dia bukan orang biasa. Dia punya level perwira. Ya. Saudara, dia punya level perwira. Di bawahnya ada 100 tentara. Coba saudara bayangkan, saudara renungkan. Dia jabatannya tinggi. Tetapi dia berkata, aku tidak layak, Tuhan. Ya. Aku tidak layak, itu udah kerendahan hati. Itu aku tidak layak, itu mau kerendahan hati, saudara. Makanya, saudara, sebagai orang percaya, orang beriman, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Supaya Tuhan kagum. Saudara, jangan kita sombong. Jangan kita banggakan kesombongan harta kita. Jangan kita karena kita berpangkat, kita sombong. Tuhan tidak mencari orang yang sombong. Tapi Tuhan mencari orang yang hidup dalam kerendahan hati. Karena kesombongan akan mendahului kehancuran. Orang yang rendah hati Tuhan cari, saudara. Mari saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati kita. Dalam kerendahan hati supaya kita diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan kagum, saudara. Jangan kita membanggakan jabatan kita. Jangan kita membanggakan harta kita. Membanggakan apa yang sifatnya sebenarnya. Kita belajar hidup dalam kerendahan hati. Ini yang ditemukan Tuhan Yesus dalam iman mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan. Yang dikagum oleh Tuhan kali perwira apa, saudara? Yaitu apa? Dia melihat Yesus yang punya otoritas. Yesus yang punya otoritas. Dia mempercayai otoritas sepenuhnya adalah Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Dia membayangkan, saudara-saudara Tuhan. Dia memperumpamakan. Dia seorang perwira. Kalau dia berkata kepada bawahannya, pergi, bawahnya pergi.
Kalau bawahnya berkata datang, bawahnya datang. Demikian juga saudara kasih Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-8-10 ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan ia dibawa pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari saudara, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Kita akui Yesus Engkau yang utama dan itu yang terutama di dalam hidup ini. Biar Yesus yang terutama. Dia yang mengatur kehidupan kita. Bukan otak kita sudah ngasih Tuhan. Tapi kita andalkan Tuhan. Hari-hari ini saudara, masa-masa seperti ini, kita lihat, serahkan dalam kita. Biar Yesus menjadi otoritas. Saudara, itu yang membuat iman Yesus kagum. Membuat Yesus kagum dalam iman seorang perwira ini. Apa saudara? Yang pertama, memiliki hati yang peduli. Memiliki kasih yang dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Bukan kasih yang hanya di kata-kata. Bukan kasih yang di mulut, tapi kasih yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Sehingga orang lain merasakan kasih Allah itu. Lihat saudara yang kasih Tuhan. Perwira tadi dibuktikan, kasihnya dibuktikan dengan apa? Membangun rumah Allah. Membangun tempat ibadah. Dengan dibuktikan sehingga orang lain melihat. Orang lain bukan hanya melihat, merasakan kasih itu. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga adalah hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati, saudara kasih Tuhan. Yang keempat, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Yesus yang berdaulat. Apapun yang terjadi, Tuhan yang berdaulat. Firman Tuhan berkata di dalam Firman apa saudara? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita andalkan Tuhan. Kita percayakan sepenuhnya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, saudara harus percaya bahwa Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Ingat, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, itulah yang membuat iman. Kenapa? Sampai Yesus terheran-heran, Yesus kagum dengan iman seorang perwira ini. 4 hal tadi kembali kita dapatkan. Hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saudara aku berdoa. Secara khusus buat jemaat GPI Grand Suri ini. Demikianlah firman Tuhan yang mengubahkan kita, menguatkan kita. Biarlah kebenaran mengubah kehidupan kita, membuat kita mata kita tercelik, membuat hati kita mengerti supaya Yesus kagum dengan iman percaya kita. Kalau kita memiliki 4 hal tadi, saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur buat kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Aku berdoa Tuhan buat gereja-Mu GPI Grand Suri. Tuhan memberkati gembala sidang, Tuhan memberkati majelis, Tuhan memberkati jemaat. Dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan gereja ini terus berdampak Tuhan. Biarlah gereja ini terus menjadi saksi-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang, Bapak Pendeta Santuhan Tatang, Bapak. Berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati rumah tangganya. Berkati apapun yang dilakukan dalam Engkau Tuhan. Senantiasa Kau campur tangan karena Engkau menjadikan Tuhan atas mereka. Dan mereka Tuhan, Kau menjadikan mereka Tuhan atas hidup mereka ya Bapak. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun berada. Yang saat ini sakit Tuhan Kau jamah. Di dalam nama Tuhan Kau sembuhkan. Tuhan yang lemah Tuhan Kau berdoa di dalam nama Tuhan Kau kuatkan. Tuhan yang menghadapi persoalan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Kau buka semua pintu-pintu berkat buat mereka Bapak. Apapun kerinduan mereka Tuhan Kau dengarkan Bapak. Tepat pada waktu yang Kau menjawab Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Saatnya Engkau terus berbicara kepada umat-Mu dan Roh-Mu memampukan umat-Mu untuk menjalani kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Aku ada
sangat